Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran sebatas apa yang saya tahu, apa yang disebut dengan ESR meter. Ini adalah ESR meter rakitan. Jadi alat ini digunakan, sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur resistor, bisa untuk mengukur kapasitor, juga bisa mengukur induktor. Kenapa alat ini dikatakan ESR meter? Karena alat ini mempunyai kemampuan untuk mengukur nilai sebuah kapasitor. Misalnya seperti ini. Ini dia mempunyai kemampuan untuk mengukur nilainya dan mengukur resistansinya. Lah, apa bedanya dengan alat ukur seperti ini? Nah, bedanya dengan alat ukur seperti ini bahwa dalam pengukuran khususnya kapasitor dia menggunakan tegangan DC. Tetapi untuk ESR ini tegangan kerja yang digunakan adalah tegangan AC. Nah, ESR sendiri itu singkatan dari Equivalent Series Resistance. Jadi dalam sebuah kapasitor itu juga mengandung nilai resistansi. Bisa dikatakan ESR ini adalah alat ukurnya dari kapasitor. Bisa dikatakan istilah alat ukurnya dari kapasitor. Jadi di dalam benak kita, dalam sebuah kapasitor seperti ini kita harus menanamkan di benak kita bahwa unsur kapasitor ini adalah dipandang sebagai suatu kapasitor yang diseri dengan nilai tegangan. Itu jadi ESR istilahnya untuk utamanya karena terkait dengan pengukuran kapasitor. Kita kembali melihat ke fisik dari ESR meter. Dalam ESR meter ini bagian-bagiannya yang pertama adalah layar, yang mana layar ini menunjukkan besaran-besaran nilai yang kita lakukan pada pengukuran. Yang kedua ini adalah switch untuk ditekan pada saat mengukur. Nah, seperti ini. Maka ini akan membaca apa yang kita ukur. Ini tidak membaca karena kita tidak mengukur apa-apa dan sifat inputnya terbuka. Yang berikutnya ini adalah ada soket lubang. Ini tujuannya kita gunakan untuk mengukur komponen tersebut. Jadi di sini ada angka 1 2 3 1 1 1 1. Ini adalah menunjukkan kaki yang bisa kita gunakan dalam pengukuran suatu komponen, baik itu resistor, induktor maupun kapasitor. Jadi kita bisa menggunakan, bila mengukur resistor, induktor atau kapasitor, kita bisa milih kaki nomor 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 1 dengan 3, bebas. Itu kita bebas menggunakannya. Di sini juga ada 1 2 3 yang bisa kita hubungkan langsung dengan kabel dan penjepit seperti ini. Tujuannya supaya apa yang kita ukur itu bisa benar-benar terjepit secara kencang sehingga pengukurannya akan lebih presisi. Dan yang berikutnya adalah baterai. Di sini adalah baterai yang kita gunakan, itu 9 volt untuk mencapai alat ini. Itu bagian-bagian dari ESR meter. Untuk sedikit lebih jelasnya,
coba kita akan melakukan atau menggunakannya untuk mengukur suatu komponen. Kita geser sedikit, kembali kita mengukur ini. Ada kapasitor, kapasitor dengan nilai 22 mikrofarad 226. Nah, ini kita coba untuk mengukur kapasitor dengan nilai 226. Semula kita jepitkan dulu supaya kencang, baru kita pencet tombolnya. Nah, seperti ini. Ini sedang menguji, sedang membaca, dan parameter apa saja yang ditunjukkan. Nah, ini kita menggunakan kaki nomor 2 dan 3. Ditunjukkan nilai dari kapasitor ini 21,98 mikrofarad ESR. Nah, inilah yang saya maksud. Nilai resistansi yang terkandung di dalam kapasitor ini sebesar 0,18 ohm. Jadi kapasitor ini bisa kita identikan sebagai sebuah ini saya gambarkan supaya jelas. Sebuah resistor seperti ini dengan kapasitor. Nah, ini secara AC identik dengan ini, dengan resistor dengan nilai 0,18 ohm. Ini 21 apa berapa tadi, kita uji lagi. Ini menunjukkan tegangan baterai yang tersimpan sebelum ngetes, jadi 21,98 mikrofarad. Nah, gitu. Jadi C ini secara AC, nah, itu adalah gabungan antara resistansi dan kapasitansi secara seri. Lah, bagaimanakah kita bisa mendapatkan kapasitor dengan nilai yang bagus bila mana nilai dari resistansi ini sangat kecil, mendekati 0,0, tapi itu sulit sekali. Tapi dengan memandang ini nilainya yang lebih kecil, itu adalah kapasitor yang baik. Berikutnya kita juga mau menguji untuk induktansi. Nah, induktansi. Nah, ini kita menguji lilitan. Nah, lilitan yang biasa kita buat untuk crossover. Kita uji lilitan ini, coba kita pencet. Nah, jadi penggunaannya sebenarnya mudah sekali. Ini tertulis 0,8 ohm. Ini nilai resistansinya, dan gulungannya 0,32 mH. Jadi kalau ini identik, kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini nilai R-nya, ini nilai R-nya. Jadi ini secara paralel. Nah, jadi seperti ini, identik seperti ini. Jadi nilai dari induktansi ini adalah nilai Henry ditambah dengan nilai resistansi. Ini penambahan secara paralel. Untuk nilai Henry ini terpengaruh dengan perubahan frekuensi, untuk nilai resistansi ini akan tetap stabil. Jadi bila kita gunakan untuk crossover, kita mengidentikan bahwa gulungan itu ada unsur resistansinya. Berikutnya kita akan menguji juga untuk resistor. Nah, jadi sekalian ini ya. Nah, ini sebuah resistor, kita uji juga. Ini nanti juga akan membaca bahwa itu adalah resistor. Nah, ini membaca baterainya dulu. Nah, ini langsung tertulis resistor. Dia mendeteksi sebagai resistor dengan nilai 12,2 ohm. Namun ini sebenarnya 12 ohm karena ada toleransi menjadi 12,2 ohm.
Demikian cara penggunaan singkat tentang ESR metal, equivalent series resistor, yang mana itu digunakan untuk utamanya adalah mengetahui nilai dari kapasitor beserta resistansi yang di dalamnya. Dan untuk berikutnya kita akan membahas komponen-komponen atau melakukan pengukuran komponen-komponen yang digunakan untuk membuat crossover pasif. Bagaimanakah kita memilih komponen yang bagus untuk membuat crossover pasif? Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.